Pak Nunu, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan apa itu pseudocode, fungsinya, dan 3 contohnya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ifli Mongosari, France, Frederick, Jevania, dan Stefani Gosali. Kami berlima dari kelas Andes. Saya akan menjelaskan apa itu pseudocode, tujuan, dan fungsinya. Yang pertama, pengertian pseudocode. Pseudocode adalah sebuah deskripsi pemrograman informal yang tidak memerlukan sintaks bahasa pemrograman. Pseudocode bukan dibaca oleh mesin, melainkan dibaca oleh manusia atau penggunanya. Pseudocode berasal dari kata pseudo yang artinya imitasi, tiruan, ataupun mirip, dan code yang artinya kode atau skrip bahasa pemrograman. Pseudocode merupakan bentuk penulisan algoritma yang paling sering digunakan. Bentuknya mirip sekali dengan bahasa pemrograman, tetapi pseudocode bukan bahasa pemrograman. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau pseudocode adalah imitasi atau tiruan kode atau skrip yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Tujuan utama pseudocode adalah manusia dapat dengan mudah memahami algoritma dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga manusia bisa mengimplementasikan pemahamannya tentang pseudocode dalam berbagai bahasa pemrograman yang ada. Selanjutnya, fungsi dari pseudocode. Yang pertama, mempermudah manusia memahami dan memperjelas cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, aspeknya ringkas dan mudah karena tidak bergantung pada suatu sistem. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam menulis sebuah algoritma yang akan kita buat. Yang kelima, manusia dapat mengetahui seberapa rumit atau sulitnya program yang akan ia buat. Yang keenam, manusia lebih mudah mengembangkan program dari pseudocode daripada dari diagram alur. Dan yang terakhir, manusia menjadi mudah menerjemahkan pseudocode ke bahasa pemrograman lainnya. Contoh algoritma pseudocode pertama adalah program perizinan penerbangan. Algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang diizinkan atau tidak untuk melakukan penerbangan berdasarkan hasil tes COVID mereka, di mana jika positif mereka akan dilarang, jika negatif mereka akan diizinkan. Yang pertama, dideklarasikan terlebih dahulu. Dalam deklarasinya dideklarasikan var atau variabel. Hasil tes adalah char atau karakter, di mana jenis data hasil tes tersebut bertipe karakter atau kumpulan huruf. Selanjutnya di bagian algoritma menggunakan if hasil tes sama dengan positif, write dilarang. Di sini menjelaskan atau fungsi di sini mengatakan jika isi dari hasil tes tersebut adalah sama dengan positif, maka akan ditulis dilarang sehingga muncul hasil dilarang. Else, jika tidak, maka akan write diizinkan, maka akan ditulis diizinkan. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, judulnya program jumlah ketidakhadiran siswa. Untuk bagian deklarasi, di bagian deklarasi kita masukkan variabel yang akan digunakan seperti siswa total, siswa hadir, siswa absen yang memiliki tipe data integer. Lalu untuk deskripsinya kita memasukkan angka 33 ke variabel siswa total. Begitu juga dengan siswa hadir, kita memasukkan angka 25 ke dalam variabel siswa hadir. Lalu selanjutnya siswa absen, kita memasukkan rumus siswa absen, yaitu siswa total dikurang siswa hadir. Lalu write siswa absen, yaitu untuk menampilkan jumlah ketidakhadiran siswa. Contoh ketiga, program vaksinasi lansia. Jadi adalah suatu program untuk menentukan apakah seseorang bisa atau tidak untuk mengikuti vaksinasi lansia. Setelah itu kita lihat dari deklarasi. Var umur integer. Variabel umurnya itu nanti data yang dimasukkan itu dalam bentuk angka atau integer, bilangan asli. Setelah itu deskripsi. If umur lebih besar daripada 59, write memenuhi persyaratan, else write tidak memenuhi persyaratan, and if. Jadi jika umur atau data yang dimasukkan nanti itu lebih besar daripada 59, maka akan tertulis atau keluar hasil memenuhi persyaratan. Tapi jika tidak atau else, maka akan tertulis atau keluar hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.